Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Bey Santoso dari Prodi Hesi. Saya akan menugaskan tugas UAS, matkul pengantar ilmu fikih. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan eh, soal yang saya udah kerjakan dari soal ilmu pengantar ilmu fikih. Di sini ada pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih dalam konteks hukum Islam. Nah, jadi fikih dalam konteks hukum Islam itu dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnahnya, atau praktik yang dicontohkan oleh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Hukum Islam juga adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-hambanya dunia akhirat. Ya, nomor kedua itu ada soal sebutkan dan jelaskan 4 sumber utama hukum Islam. Nah, jadi sumber hukum Islam itu adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah itu dalil hukum Islam, atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Abdul Wahab Khalaf, ilmu usul fikih hukum Islam ada 4, yakni yang ke-1 Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Nah, di sini juga ada sedikit penjelasan dari hukum Islam ya, yang 4 yang barusan itu. Yang ke-1 Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam yang menurut kepercayaannya umat muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir Islam adalah Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, di sini juga ada hadis. Hadis itu adalah hadis pernyataan perbuatan, persetujuan, diam-diam atau sifat yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma adalah sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, di sini juga ada qiyas. Qiyas itu ialah menyamakan sesuatu yang tidak melihat nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syarat. Ada soal lanjut lagi yang ketiga, itu jelaskan perbedaan antara usul fikih dan fikih. Nah, di sini ada ya, secara umum fikih itu ilmu yang membahas persoalan hukum, sedangkan usul fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Nah, di sini juga contoh dari usul fikih ini seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam keuangan, tidak menebang sembarangan pohon demi mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Nah, dan contoh fikihnya itu
Ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih keluarga, fikih jenayat atau keadilan. Di sini juga lanjut ada soal jelaskan perbedaan antara ittiba, taklid dan talfiq. Jadi dari talfiq dulu adalah talfiq itu melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua mazhab atau lebih. Contohnya seperti yang ke-1, dalam masalah berwudu seseorang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian atau kurang dari seperempat kepala. Dan ada juga taklid. Taklid itu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Contohnya penggunaannya dalam bahasa Arab yaitu taklid al-hadi atau mengalungi hewan kurban. Nah, gitu kawan-kawan. Ya, ada juga selanjutnya soal yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah fikih, berikan contoh berikut penerapannya. Jadi kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam merupakan salah satu kekayaan peradaban Islam, khususnya di bidang hukum yang digunakan sebagai solusi di dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis, baik individu maupun kolektif, dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf banyak hilaf, banyak kesalahan dari pengucapan, dari kurangnya definisi soal ini, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.